Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berkah gitu ya. Lancar-lancar hari-harinya teman-teman. Nah, kali ini di penulisan berita dan artikel aku bakal ngebahas kelompok terakhir di kelompok mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi teman-teman, di sini aku bakal ngebahas tentang penulisan artikel feature, ragam dan tekniknya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, dalam dunia jurnalistik itu artikel feature itu adalah salah satu bentuk tulisan yang paling menarik dan kreatif nih teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar menyampaikan fakta seperti biasanya gitu. Jadi feature ini gitu ya teman-teman ya, punya sentuhan-sentuhan yang lebih dalam dan manusiawi gitu ya. Nah, artikel feature ini juga teman-teman ya bercerita terus juga menyentuh emosi serta seringkali membuat pembaca itu merasa lebih dekat gitu ya dengan tokoh atau peristiwa yang diangkat gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan kita mendefinisikan bahwa artikel feature itu adalah tulisan jurnalistik yang menyampaikan fakta dengan pendekatan naratif, kreatif, dan mendalam gitu teman-teman ya. Nah, berbeda dengan berita dalam side news gitu ya teman-teman ya, yang mendapatkan 5W1H secara cepat gitu ya. Jadi feature ini membebaskan penulis untuk mengeksplorasi gitu ya sisi lain dari sebuah kejadian atau sisi yang mungkin tersembunyi atau unik serta menyentuh hati gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa ngebayangin nih, misalkan kita lagi nulis kisah seorang penjual gorengan keliling misalnya, atau kita lagi berita biasa gitu ya, mungkin kita lagi tulis soal takjil di Ramadan atau bagaimana. Tapi kalau feature itu ya teman-teman ya, kita bisa lebih membawa pembacanya itu menyelami kisah hidup si penjualnya gitu ya teman-teman ya. Jadi perjuangannya bagaimana gitu, terus udah gitu dari jalan kaki belasan kilometer jauh gitu, terus mimpinya itu pengen nyekolahin anak sampai sarjana bagaimana gitu. Itu kan banyak ya kasus-kasus kayak gitu. Itu bikin terharu banget teman-teman ya. Nah, jadi ada nih ragam-ragam artikel feature teman-teman ya. Ada beberapa jenis artikel feature gitu ya. Dan ini juga teman-teman tergantung pada sudut pandang juga sih dan pendekatannya gitu ya. Yang pertama yaitu human interest feature gitu ya. Nah, jenis ini nih teman-teman paling sering bikin pembaca baper banget sih menurut aku gitu ya. Jadi fokusnya itu lebih ke sisi manusia gitu. Terus ceritanya juga sangat campur aduk, emosi banget gitu. Jadi ini tuh lebih ke kayak kisah-kisah seseorang yang bikin terharu gitu, yang nggak biasa gitu. Terus selanjutnya itu news feature gitu. Nah, biasanya teman-teman dikembangkan dari berita hard news gitu ya, tapi juga ditulis dengan gaya yang lebih santai dan mendalam gitu ya. Nah, misalnya bukan sekadar melaporkan bahwa di Serang itu, atau enggak misalnya di Andamui lagi kebanjiran, tapi lebih menggali lagi gitu bagaimana korban atau enggak warga Andamui, mahasiswa yang ngekos di Andamui itu gitu ya, bertahan hidupnya gitu ya, apakah masih sempat kuliah atau bagaimana gitu ya, dan bagaimana misalkan pihak warga Andamui menanganinya gitu. Terus enggak kisah-kisah lucu anak-anak misalkan malah main lumpur atau bagaimana gitu. Terus selanjutnya teman-teman ya, profile feature gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, mengangkat tokoh tertentu itu ya bisa kita memperkenalkan tokoh gitu ya. Biasanya tokoh itu orang biasa yang punya kisah luar biasa teman-teman ya. Nah, dalam tulisan ini gitu ya, penulisan mengeksplorasi sisi kepribadian gitu ya, terus kebiasaan tadi, dan juga perjuangan hidup si tokoh ini gitu.
Terus selanjutnya yaitu travel feature. Nah, tulisan tentang perjalanan itu dari tempat ke tempat lain gitu ya, ya merantau gitu. Terus itu bukan sekedar laporan lokasi aja sih teman-teman ya, tapi travel feature ini ya menyelipkan pengalaman pribadi gitu ya, ya cerita penduduk lokal gitu, terus makanan ciri khasnya itu apa gitu, terus penulisannya itu bagaimana gitu. Nah, terus kita lanjut ke teknik penulisan feature gitu ya, bahwa penulisan feature ini juga butuh sentuhan rasa dan teknik yang pas tentunya. Nah, ada nih beberapa teknik yang menarik gitu ya. Yang pertama yaitu lead apa, yaitu teras gitu ya. Tentunya untuk menyiapkan di penulisan feature ini gitu ya, lead juga harus menarik banget teman-teman ya. Terasnya harus menarik banget sehingga si para pembaca itu bisa merasakan dan bisa langsung tersentuh gitu dari tulisan kita gitu. Nah, jadi awal tulisan itu harus bikin pembaca penasaran tentunya teman-teman ya, bisa kita pakai kutipan gitu atau enggak pertanyaan, ya intinya kayak deskripsi suasana lah gitu, atau enggak anekdot gitu teman-teman ya. Jangan buka intinya dengan hal-hal yang kaku gitu, nanti orang-orang juga bakal jenuh kalau misalkan di lead terasnya aja gitu sudah basa-basi gimana gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu gaya bercerita. Ini paling penting sih teman-teman ya, dari gaya cerita gitu, bahwa kita harus menggunakan narasi kan tentunya. Nah, tulisan juga kita harus bisa seolah-olah kita itu menulis artikel feature itu bagaikan dengan bercerita teman sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak kaku seakan-akan kita itu formal banget gitu, enggak, tapi juga tetap berdasarkan fakta dan data sih pastinya. Jadi kita harus menghindari keterlaluan yang formal gitu ya, tapi kita harus tetap dengan menggunakan dialog dan deskripsi serta suasana yang menyentuh gitu. Terus selanjutnya itu riset atau observasi. Ini penting sih, meskipun ya kreatif gitu ya, artikel feature juga kan harus sesuai dengan data dan fakta gitu ya. Nah, jadi kita ini harus tetap dengan berdasarkan riset, wawancara gitu, pengamatan langsung, dan yang terpenting itu data sih untuk memperkuat tulisan kita gitu. Terus teman-teman, selanjutnya yaitu imajinasi, bahwa menyampaikan detail kecil itu harus menggugah imajinasi yang wow gitu ya. Jadi jangan cuma misal gitu ya, rumah itu jelek gitu, tapi kita harus menjelaskan gitu bahwa cat temboknya melupas, daun pintunya bolong gitu, dan suara decitan engsel jadi sambutan khas tiap kali dibuka gitu. Jadi kayak dramatis tapi tetap dengan sesuai riset gitu ya. Jadi jangan berlebihan juga ya teman-teman ya. Jadi intinya menulis artikel feature ini itu ya teman-teman bukan sekedar menyusun kata gitu, tapi juga meramu cerita gitu ya. Jadi perpaduan antara fakta gitu, rasa, serta gaya bahasa juga menjadikan tulisan feature ini mampu bertahan lama gitu di hati pembaca dan membekas gitu, menyentuh gitu ya. Jadi kuncinya ya cuma itu ya teman-teman ya, tulisan dengan rasa empati, tulisan dengan mata dan hati gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga dari setiap apa yang aku tuturkan ada hal yang bisa disampaikan dengan baik. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Mungkin ini learning journal yang terakhir di semester 4 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Saya Safana Dananiro, kelas B. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.